14 Februari biasa diperingati oleh masyarakat sebagai Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Tetapi ada yang berbeda pada 14 Februari tahun 2024 mendatang. Masyarakat Indonesia akan merayakannya dengan berpesta, tetapi ini pesta bukan sembarang pesta. Ini adalah pesta demokrasi terbesar yang ada di Indonesia, apalagi kalau bukan pemilu tahun 2024. Kalau biasanya ketika Hari Kasih Sayang kita menyiapkan rangkaian bunga atau coklat, saat ini kita harus menyiapkan tinta, bilik suara, surat suara, dan yang paling penting adalah keretapan hati untuk memilih kira-kira siapa calon pemimpin Indonesia terbaik selama 5 tahun ke depan. Untuk membahas bagaimana persiapan dari pemilihan umum tahun 2024, saya sudah bersama dengan Ketua KPU terpilih periode 2022-2027, Bapak Hasyim Asyari. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama CNN Indonesia setelah ini jadwalnya padat sekali menjelang pemilu ya Pak? Ya kira-kira begitulah. Oke, baik. Ini membicarakan tentang persiapan dan juga timeline, Pak. Kemarin ini sempat bertemu audiensi dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah itu KPU mengatakan bahwa setelah bertemu Presiden, masa kampanye ini akan berlangsung selama 90 hari. Seminggu kemudian RDP di Komisi 2, kemudian KPU mengumumkan bahwa ini dipersingkat menjadi 75 hari sesuai dengan usulan dari Komisi 2. Kenapa Pak demikian? Ini mohon klarifikasinya supaya tidak menjadi bola panas nih di masyarakat. Nah sebenarnya ketika ketemu Presiden itu KPU tidak menyampaikan apa-apa soal ini ya, tapi Presiden menyatakan tadi pada dasarnya atau pada prinsipnya durasi kampanye itu sebisa mungkin dimampatkan atau makin singkat. Presiden mengusulkan 90 hari itu pada angka 90 hari. Dan KPU juga tidak mengambil keputusan apapun dalam pertemuan itu. Namanya audiensi kan kami melaporkan situasinya begini, apa yang perlu dukungan dan segala macam. Presiden menyatakan itu. Jadi ketika saya menyatakan melalui persnya Istana, itu saya sampaikan Presiden mengusulkan 90 hari. Nah, kemudian ada titik temu dengan apa yang diusulkan KPU. Dan saya katakan tadi kan mengerucutnya kan 75 sampai 90 hari. Jadi sebetulnya kami dari KPU atau saya sebagai ketua KPU tidak ada kemudian kesepakatan ketika ketemu Presiden 90 hari itu nggak ada. Dan kemudian kami menyadari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan DPR itu memang mengerucut ke 75 dengan berbagai macam exercise ya. Dengan berbagai macam simulasi. Oke, baik. Pak Hasyim, yang ingin saya tegaskan adalah ketika angka 75 hari ini keluar, KPU menganggap ini adalah hal yang realistiskah? Apakah KPU menyanggupi hal ini atau yang menjadi bola liar di masyarakat adalah jangan-jangan karena Komisi 2 maunya 75 hari dan Komisi 2 yang memberikan anggaran, jadi ya udah deh KPU ikut aja. Saya kira kok tidak begitu ya. Karena awalnya kan KPU pernah mengusulkan 120 hari dengan desain seperti ini. Kalau kemudian 90 hari, kira-kira desain atau simulasinya, exercise waktunya seperti ini. Di 75 hari pun begitu, Mbak. Jadi misalkan strateginya kan harus kita ubah nih. Proses pengadaan administrasinya harus dilakukan lebih awal. Karena apa? Sesungguhnya KPU kan punya peraturan juga tentang norma standar untuk pengadaan logistik ya. Di situ udah jelas misalkan kalau daerah pemilihan partainya yang punya calon sekian, maka kemudian kolomnya seperti apa, panjang lebarnya surat suara seperti apa. Dan ketika KPU mengatakan ya berani, apakah 90 dan kesimpulan terakhir 75 itu sudah dengan perhitungan-perhitungan yang matang, tapi tetap ada prasyaratnya bahwa harus didukung, harus mendapatkan dukungan payung hukum yang kuat, kemudian dukungan teknis distribusi dari pemerintah yang kuat gitu. Ada komitmen bersama gitu. Karena sekali lagi ini kan keputusan bersama. Betul. Berarti dari KPU sebenarnya sudah menyanggupi dan juga pastinya meminta dorongan dan dukungan dari berbagai macam pihak untuk kampanye selama 75 hari. Dari KPU siap. Kira-kira dari masyarakat bagaimana nih Pak? Waktu untuk mengenal calon pemimpin jadi semakin sedikit lagi. Jangan sampai blunder, jangan sampai masyarakat jadi bingung, akhirnya malah golput Pak. Bagaimana Pak? Kalau kita mau ngomong itu ya, untuk dapil pemilu presiden, itu kan seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia itu provinsinya ada 34, kabupaten ada 514 kabupaten kota. Kalau diringkas menjadi 75 hari katakanlah, itu kan pertanyaannya kira-kira dalam satu waktu bersamaan itu calon presiden akan keliling di beberapa kabupaten kan gitu.
Jadi sebetulnya bagi masyarakat misalkan itu tidak terlalu, dalam pandangan saya itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena apa? Media kan jangkauannya luas sekarang. Ada Oke. media sosial, televisi juga jaringannya makin luas, itu macam-macam ini, dan macam-macam medianya, dan pengalaman pilpres yang sudah semuanya itu ikut bergerak, maksud saya ikut bergerak. Timnya presiden, calon presiden juga sampai di kabupaten kota, dan juga partai-partai pendukung juga semuanya bergerak. Oke. Nah, memang salah satu hal yang berimbas dari pemangkasan masa kampanye ini menjadi 75 hari, yang saya dengar juga masalah polarisasi. Tadi Bapak sempat singgung juga di awal ya, masalah polarisasi, Pak. Tapi sebenarnya apakah pemangkasan ini jadi satu-satunya cara untuk bisa mengurangi polarisasi yang terjadi ketika pemilu, yang memang selalu terjadi setiap periodenya, Pak? Jadi begini ya, yang paling penting itu kita harus memahami apa sih pemilu, apa sih pilkada itu. Seperti saya tulis di sini nih ya. Yang namanya pemilu, pilkada itu memang area konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sekali lagi, memang pemilu dan pilkada itu konflik. Nggak bisa dihindari, memang konflik. Kenapa saya katakan konflik? Kursinya satu yang pengen banyak. Ya. Kursi DPR juga terbatas yang pengen banyak. Itu pasti konflik. Nggak bisa dihindari. Tapi yang harus kita hindari adalah konflik dengan kekerasan. Kekerasan itu bisa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Itu yang harus kita hindari bersama-sama kalau kita jadi punya komitmen untuk itu. Dalam kampanye itu juga saya pribadi meyakini ya, desain ini kan begini Mbak, ada cara pandangnya. Apakah itu satu-satunya? Enggak. Kenapa? Itu salah satu aja. Kan meng-create atau membuat atau mendesain atau mengengineering, ada istilahnya kan electoral engineering ya, supaya kemudian katakanlah mengurangi polarisasi, di antaranya tadi memampatkan atau menyederhanakan atau membatasi, mengurangi masa durasi kampanye. Itu salah satunya. Tetapi yakinlah ya bahwa pertarungan itu pasti ada batasnya. Mengapa? Misalkan calon presiden itu dia tidak sendirian, dia didukung, dicalonkan oleh partai politik, gabungan partai politik. Nah, partai politik ini pada waktu yang bersamaan mereka juga sama-sama tarung untuk memperoleh suara untuk bisa dikonversi menjadi kursi. Tapi di sisi lain mau konflik terbuka juga, capres kita sama loh. Itu kan kemudian ada pembatasan kan, mau nyindir keras-keras, mau tarung keras-keras, itu dalam konteks pemilu serentak itu ada faktor pengendalinya tadi, ada persaingan tapi terbatas, karena apa? Ada ikatan dengan capres yang sama. Ya, kita kembali masih membahas bagaimana persiapan pemilu bersama dengan Ketua KPU terpilih periode 2022-2027, Bapak Hasyim Asyari. Pak, salah satu yang menjadi sorotan oleh publik adalah bagaimana KPU mendapatkan anggaran dari DPR sejumlah 76,6 triliun rupiah. Bisa dijelaskan Pak, posnya apa saja, pembabakan per tahunnya dari 2022 hingga nanti pemilu itu seperti apa? Pengalaman 2014 misalkan, pemilu legislatif dengan pemilu presidennya kan dalam waktu yang berbeda. Pileknya April, lalu pilpresnya Juli. Pada waktu pemilu April, pileg April itu teman-teman anggota KPPS dapat honor, ya. Kemudian ketika pemilu presiden dapat honor, besarannya itu seingat saya 550.000 pemilu legislatif, pilpres 550.000. Per hari atau dalam satu event? Satu paket itu. Oke. Nah itu walaupun kerjanya kurang lebih 3 hari yang high session lah ya, atau peak sessionnya di 3 hari itu, H-1, hari H+1 ya. Tapi pemberian honor itu kalau menurut kriteria anggaran adalah paket. Nah kalau pemilu 2014 yang dipisah kayak gini ini, masing-masing dapat honor 550.000. Ketika 2019 jadi satu paket ya, atau pemilunya satu serentak, honornya masa 550.000 dengan beban yang lebih berat. Ini kan secara rasional, hitungan rasional ya, kalkulasi rasional maupun kalkulasi kemanusiaan juga nggak pas. Ya. Maka kemudian kita mengusulkan bahwa mestinya dinaikkan 3 kali lipat itu. Itu yang jadi pembicaraan KPU, DPR, dan kemudian dengan Presiden dan juga Menteri Keuangan ya. Demikian juga pasti ada harga inflasi, lalu kemudian kenaikan inflasi, penyesuaian dengan inflasi, kemudian juga ada situasi kantor kita di kabupaten kota, provinsi itu ada yang masih nyewa, ada yang
pinjam pakai dari Pemda atau dari instansi pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan juga situasi COVID ini kan keputusan presiden tentang darurat nasional ya, bencana non alam kan belum dicabut. Oke. Cara berpikirnya kemudian menjadikan cara berpikir mau tidak mau harus kita antisipasi nih, harus kita anggarkan. Jadi total dari 76,6 triliun itu, pertama ya postingnya itu karena kita anggaran itu kan ada basis tahun anggaran, maka kemudian berbasis tahun anggaran itu durasi tahapan pemilu ini melintas tahun anggaran atau istilahnya multi years ya anggarannya, atau tahun jamak. Jadi ada yang dianggarkan di 2022, ada yang dianggarkan untuk kegiatan 2023, ada yang dianggarkan di 2024. Jadi rangkuman 76 itu rangkuman dari anggaran multi year 1 tahun jamak di 3 tahun itu. Kemudian besarannya misalkan dari 76,6 triliun itu, honor untuk teman-teman badan ad hoc ya, honor maupun biaya operasionalnya baik anggotanya maupun sekretariatnya itu kurang lebih sekitar 34 triliun. Kalau dibuat persentase sekitar 40% untuk itu. Menarik Pak, ini kita membahas mengenai bagaimana petugas KPPS yang berguguran di tahun 2019, kurang lebih 890 petugas meninggal dunia, meregang nyawa. Ini jadi catatan kelam juga untuk sejarah pemilu di Indonesia, Pak. Untuk angka 76,6 triliun yang telah didapatkan oleh KPU, insentif yang akan petugas KPPS terima, itu berapa Pak? Kita usulkan naik 3 kali lipat ya. Ini dari segi honor ya. Yang semula 550 kita usulkan menjadi 1.500.000 ya. Ini sedang dalam finalisasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, intinya begini, Mbak. Anggota KPU sampai dengan anggota KPPS itu kan tidak tunduk pada undang-undang ASN ya, aparat sipil negara, dan juga tidak tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Lalu kira-kira kelayakan honornya berapa? Ya. Ini kan harus diperhatikan, dan juga yang harus kita perhatikan juga yang sedang dikerjakan itu adalah pekerjaan untuk pengisian jabatan kenegaraan. Yang kalau geser-geser sedikit suara itu bisa mempengaruhi pergeseran kursi. Betul. Ini kan bahaya juga. Nah, dalam konteks itu juga harus dijaga integritas para penyelenggara pemilu. Salah satu instrumentasinya dengan memberikan kesejahteraan yang layak. Gitu. Itu cara berpikirnya begitu. Nah, tentang saudara-saudara kita yang meninggal, terus terang aja ya, kami juga sedih, kami juga nggak tega lah dalam situasi, sama-sama manusia, Mbak. Sebetulnya kalau dari segi apakah didesain ya enggak lah kalau didesain sampai kepada orang kesakitan dan segala macam. Pengalaman 2014 juga ada yang meninggal, angkanya sekitar 400-an itu. Nah, sebetulnya problemnya diantaranya adalah karena memang beban kerja berat ya. Di Undang-Undang Pemilu itu ditentukan bahwa penghitungan suara di TPS itu harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Nah, kalau semula desainnya pemilu 2014 itu terpisah antara pileg dengan pilpres ya, itu masih mungkin dikerjakan di hari yang sama. Hari yang sama itu kalau di undang-undang hari pemilu itu adalah hari kalender, artinya 24 jam ya. Batas hari bergeser atau berganti itu jam 24 malam. Nah, kalau situasi seperti itu, kalau pemungutan suara kan standar di semua daerah jam 7 sampai jam 13, durasinya 6 jam. Tapi yang nggak bisa diprediksi itu kan penghitungannya ini. Nah, itu yang kemudian menjadikan beban berat, pasti ada tekanan mental, namanya di TPS ya, orang berkepentingan dengan suara, itu bukan hanya soal teknis administrasi, tapi juga pasti ada tekanan-tekanan mental yang dihadapi oleh teman-teman penyelenggara di badan ad hoc itu. Nah, menurut riset dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, IDI, Ikatan Dokter Indonesia juga pernah melakukan studi itu, Kementerian Kesehatan pernah melakukan studi itu, UGM juga pernah melakukan studi itu, gambarannya kira-kira temuannya begini. Rata-rata yang meninggal di atas 50 tahun. Kemudian rata-rata punya komorbid atau penyakit bawaan. Dan kalau kita bedah apa sih komorbidnya atau penyakit bawaannya, kecenderungannya adalah serangan jantung, diabetes atau gula darahnya tidak normal, kemudian hipertensi atau tekanan darah ya. Nah, juga pengalamannya begini. Waktu itu honornya 550 ya, itu aja potong pajak, Mbak. Ya, kemudian kalau mau jadi anggota KPPS di undang-undang ada syaratnya, harus sehat jasmani rohani. Pertanyaannya, mohon maaf ya, uang segitu mau diminta untuk memeriksa kesehatan sehat jasmani rohani,
mana cukup. Berarti sebenarnya memang sudah disediakan, dipersiapkan strategi khusus oleh KPU ya untuk mengantisipasi Betul. banyaknya korban yang jatuh karena kelelahan atau Tapi insentif yang prinsipnya tidak. pemilu atau pemungutan suara itu harus aman dan nyaman. Harus aman dan nyaman, Iya. baik. Nah Pak, ini sebenarnya terakhir tentang anggaran Pak. Ini dengan budget 76,6 triliun. Sepanjang sejarah pemilu Indonesia ini adalah yang paling besar. Seperti itu. Dari tahun 2019 naik 3 kali lipat. Nah, dengan besarnya anggaran saat ini, apakah diperlukan adanya Satgas Pemilu, Pak? Ini mengantisipasi nanti ada penyelewengan-penyelewengan dari pihak penyelenggara maupun dari pihak-pihak yang tidak diinginkan lainnya. Jadi begini sebetulnya, yang pertama regulasinya sudah jelas ya tentang tata kelola keuangan. Itu ada Undang-Undang Keuangan Negara, ada Undang-Undang Perbendaan Negara, ya itu instrumentasi hukumnya sudah jelas semua. Dan kemudian ada lembaga-lembaga seperti BPK, Lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian masing-masing lembaga punya inspektorat, ya KPU juga punya inspektorat utama. Kemudian ada lembaga yang pengawas eksternal lah, seperti ada kepolisian, lembaga penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, KPK misalkan. Itu semuanya kan pengawas eksternal ya. Nah, yang paling penting kan begini, ada komitmen lah bagi KPU, dari dalam KPU untuk menata kelola keuangan pemilu ini secara transparan dan akuntabel. Yang paling penting itu ada komitmen. Macam-macam aturan kalau bagus ya, kemudian lembaga disiapkan semua, tapi kalau nggak ada komitmen Mbak, ya pikirannya pengennya melanggar, pengen nerabas ya. Dan ini yang saya kira penting di situ. KPU sudah menyiapkan peraturan KPU tentang tata kelola keuangan pemilu dan juga pilkada. Kami minta kepada lembaga-lembaga tadi menjadi bagian dari tim ya, tim kerja atau kelompok kerja KPU, yang itu nanti tidak hanya di pusat, sampai di daerah, misalkan seperti BPK, nanti di daerah ada, kalau APBD kan ada inspektorat daerah, kemudian ada kepolisian, ada KPK, ada kejaksaan, yang bagian nanti kita minta tolong untuk mensupport, masuk dalam tim KPU untuk mensupervisi ini, supaya ketika KPU ada kecenderungan, mohon maaf ya, yang namanya orang itu kan ada kecenderungan lah untuk melanggar, supaya kemudian tidak sampai kebablasan, ditertibkan lagi gitu, supaya kemudian tata kelolanya baik, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya itu KPU menyiapkan itu. Baik, yang memang harus digarisbawahi adalah komitmen ya Pak. Betul. Ya? Kita lihat bagaimana komitmen KPU menjalankan pemilu di tahun 2024. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari, masih membahas tentang persiapan pemilu tahun 2024. Meskipun sekarang masih kurang lebih 20 bulan, tetapi persiapan harus benar-benar matang supaya kualitas dari pemilu semakin naik setiap periodenya. Pak Hasyim, salah satu peningkatan kualitas pemilu yang menjadi ruh dan nafasnya adalah tentang independensi. Kalau kita lihat komisioner terpilih sudah tidak perlu diragukan lagi kapabilitas dan kredibilitasnya. Tetapi kalau kita lihat latar belakang organisasinya, semua tuh memiliki organisasi yang berafiliasi partai politik. Bagaimana cara menjaga independensinya? Kemandirian atau independensi atau imparsialitas ya, imparsialitas itu tidak memihak. Itu kan definisinya sering kemudian dipahami bahwa menjaga jarak yang sama dengan semua penyelenggara peserta pemilu. Tapi dalam pandangan saya terjemahan atau penafsiran yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan kemandirian, apa yang dimaksud dengan independensi, apa yang dimaksud dengan perlakuan yang setara, itu adalah menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu. Kalau misalnya ada 16 partai, ada 20 partai, ketika KPU menyampaikan informasi ya sebisa mungkin semua peserta pemilu dapat. Baik. Jangan sampai cuma satu aja. Semua peserta, karena karakter lembaga KPU ini sebenarnya lembaga layanan ya, melayani dua pihak, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Nah, dalam konteks pelayanan kepada peserta pemilu terutama itu juga harus menjaga kedekatan yang sama, menjaga kesetaraan perlakuan terhadap semua peserta pemilu. Bahwa semua anggota KPU ini punya latar belakang yang beragam, menurut saya kok biasa-biasa aja ya. Misalkan punya pengalaman organisasi kemasyarakatan yang berbeda-beda,
Kalau menurut saya itu harus dikalkulasi sebagai sebuah modal sosial yang bagus. Karena apa? Dengan begitu kita punya networking, punya banyak teman, punya organisasi, sehingga kalau ada apa-apa itu kan saling membantu ya. Oke. Tapi yang harus ditebalkan, yang harus jadi jaminan kepada masyarakat adalah Bapak bisa menjamin bahwa KPU ini independen, netral, tidak ada titipan dari kelompok organisasi partai manapun. Iya, itu yang paling penting. Sekali lagi ya, ini soal komitmen ya. Komitmen masing-masing anggota, masing-masing personil itu yang menjadi ukuran pertama kali itu. Dan itu akan sangat bisa dilihat dari misalnya pilihan kata, perlakuan di hadapan publik ya, dan kemudian kebijakan yang akan diambil dan seterusnya. Cara berrelasi dalam masyarakat itu akan ketahuan, akan kelihatan. Dan yakinlah itu nggak hanya mudah dibuktikan karena banyak orang yang lihat lah, ada lembaga-lembaga pemantau, sekali lagi ya ada Bawaslu di semua tingkatan, lalu ada media yang katakanlah bisa nguntit kita kemana aja lah, ngapain aja bisa dipantau. Itu secara sosial ya. Kemudian yang kedua, sudah ada lembaga misalnya seperti DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau ada perlakuan yang dianggap tidak jujur, kemudian tidak transparan, tidak akuntabel, agak miring-miring ke sana kemari, kesannya ada titipan, itu ada mekanisme. Orang kalau nggak puas dengan perilaku ini bisa diadukan ke DKPP. Oke. Nah, saya ingin bahas mengenai bagaimana pemilu berjalan. Biasanya ketika momen sudah panas-panasnya, banyak sekali hoax, banyak sekali kabar-kabar yang menjelekan satu sama lain. Kita sebutnya black campaign, seperti itu. Sebenarnya istilah yang tepat itu negatif campaign. Negatif campaign, kalau misalkan itu betul begitu ya Pak. Kalau memang itu isu dibuat-buat berarti black campaign. Nah, bagaimana KPU bisa mengantisipasi hal seperti ini? Sekali lagi ya, yang namanya fitnah, yang namanya hoax, yang namanya menghina orang, itu masuk kategori kekerasan. Sekali lagi, kalau kita ini kan cara pandang ya, kalau kita meyakini bahwa kita ini masyarakat plural, masyarakat majemuk, yakinlah pasti ada potensi konflik di situ. Oke. Nah, kalau nggak konflik itu malah orang bertanya-tanya, ini majemuk kok nggak konflik ya? Kok aneh? Tapi justru kalau kita majemuk, itu awalnya pasti akan ada konflik. Karena sudah kita yakin akan ada konflik, kita memetakan nih, instrumen konflik yang akan dipakai apa? Pasti kekerasan. Kekerasan kan yang harus kita hindari nih, kekerasan fisik dan kekerasan omongan lah, verbal. Nah, yang soal hoax, fitnah ini kan masuk kategori kekerasan verbal. Untuk sampai membuktikan ya bahwa berita ini benar apa enggak, itu caranya mudah. Ada forum untuk klarifikasi. Foto ditayangkan seolah-olah ini kejadian di Indonesia, lalu di capture gitu ya. Itu bisa dicek apakah foto ini benar atau tidak. Maka dalam konteks seperti ini ya, peranan media konvensional ya, televisi, radio, kemudian media cetak konvensional seperti CNN dan teman-teman ini punya posisi yang strategis, sehingga penting kemudian KPU juga nanti akan menggandeng semua media. Ada beberapa lembaga penelitian yang memantau isi berita itu ya, seperti ada Masyarakat Anti Fitnah Indonesia misalkan, itu forum masyarakat yang disiapkan oleh masyarakat sendiri, kesadaran dari masyarakat sendiri, teman-teman media juga ada di situ untuk memastikan bahwa apa yang tayang itu benar adanya, benar dalam arti sesuai fakta atau faktual, tidak karangan, tidak ngarang-ngarang yang kemudian nggak jelas sumbernya. Itu saya meyakini ya, masyarakat ini makin hari makin cerdas. Yang namanya teknologi informasi itu tidak digunakan untuk yang negatif-negatif, tapi kalau ada sesuatu yang negatif, orang nggak yakin, ada rasa ingin tahu, bener apa nggak sih? Para pemilih juga jangan langsung percaya kalau misalkan ada isu-isu atau ada kabar-kabar dari yang sumbernya tidak jelas, harus di double check kembali. Istilahnya kan ada sharing sebelum sharing kan? Betul, ini daripada di WhatsApp biasanya berantem antar keluarga dengan isu-isu yang hoax, itu sangat disayangkan sekali. Terakhir, Pak Hashim, saya ingin Bapak mengajak ini teman-teman semuanya pemirsa untuk bisa menggunakan hak suaranya di tahun 2024, terutama untuk pemilih pemula, Pak. Baik. Silakan. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa CNN yang saya hormati, pemilu itu indikator, salah satu indikator demokrasi ya. Ada atau tidak demokrasi di Indonesia itu salah satunya adalah indikatornya ada pemilu atau enggak, termasuk di dalamnya reguler atau enggak, 5 tahun itu berjalan atau enggak. Dan pemilu ini juga digunakan terutama dalam menjadi sebuah mekanisme rotasi kepemimpinan, rotasi kekuasaan. Dan di situ indikator utama dari demokrasi,
demokrasi indikatornya pemilu itu indikatornya diantara partisipasi ya. Partisipasi itu tidak sekedar hadir memilih Mbak Ayu ya, tetapi juga anggota KPU penyelenggara pemilu dari pusat sampai di TPS open recruitment. Nah kalau yang berminat jadi penyelenggara pemilu, ayo kita sama-sama menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Ada partai politik, ada yang namanya calon, ada yang namanya anggota partai politik. Ayo teman-teman yang berminat menjadi politisi, menjadi anggota partai, berpartisipasi lewat partai politik. Ada yang pengennya tidak jadi bagian dari penyelenggara, tidak menjadi bagian dari peserta, tetapi pengen jadi masyarakat biasa yang aktif menjadi pemilih. Langkah pertama apa? Cek apakah kita sudah terdaftar di daftar pemilih. Nanti bisa dibuka website KPU atau aplikasi KPU tentang cek hak pilihmu itu. Ya. Nanti akan ketahuan ketik nama, ketik NIK, nomor induk kependudukan, nanti akan ketahuan sudah terdaftar belum. Terdaftarnya di mana? Bagi yang belum segera lapor. Baik, terima kasih banyak Pak Oke, Mbak Hasyim Ayu. Asyari atas waktunya kali ini di tengah kesibukannya. Kita berharap semoga nantinya meskipun ada kerikil-kerikil kecil tapi hitungannya masih lancar menuju namanya 2024. kehidupan pasti ada kerikil, ada aspal, ada batu, ada air biasa Mbak. Itu. Asal jangan sampai terjatuh ya Betul, Pak. jangan sampai tergelincir. Amin, amin ya rabbal alamin, dan pasti bisa menelurkan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi Ketua KPU periode 2022 hingga 2027 Pak Hasyim Asyari, dan pemirsa Tentu demikianlah. kami mohon doa nih. Ya. Pasti akan didoakan. Ya. Dan pemirsa demikianlah perbincangan saya pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana persiapan pemilu tahun 2024. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.